Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Carmelia Susana Kuansareng. Saya mahasiswa dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut materi yang akan saya bawakan saat ini, saya akan memaparkan dulu beberapa poin penting terkait dengan materi ini, yaitu yang pertama, pengertian dari SPBE. Yang kedua, mengapa SPBE ini diterapkan. Lalu yang ketiga, tujuan dari SPBE. Yang keempat, hasil penerapan dari SPBE. Dan yang kelima yaitu pandangan saya terkait dari SPBE ini sendiri. Yang pertama, pengertian dari SPBE. Sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang disingkat dengan SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Lalu yang kedua yaitu mengapa SPBE diterapkan. Penerapan SPBE berangkat dari permasalahan-permasalahan yang terjadi selama ini, seperti terjadinya pemborosan anggaran belanja teknologi informasi dan komunikasi, pembangunan aplikasi pemerintahan itu sendiri. Dengan kondisi seperti itu, maka terjadi disintegrasi sistem informasi pemerintahan sehingga validitas data pemerintah kurang diyakini sepenuhnya. Lalu yang ketiga yaitu tujuan dari SPBE. Ada beberapa tujuan dari SPBE sendiri. Yang pertama yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, akuntabilitas, dan terpercaya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dari keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Lalu poin keempat yang akan saya jelaskan di sini yaitu hasil dari penerapan SPBE itu sendiri. Ada dua hasil penerapannya, yaitu yang pertama, sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang disingkat dengan SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE ini di instansi pusat dan pemerintah daerah ini selaras dengan prinsip integrasi dan terpadu, maka instansi pusat dan pemerintah daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Lalu penerapan yang kedua yaitu hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2021 ini akan menjadi baseline kondisi penerapan dengan kesesuaian kriteria dan kondisi yang harus dipenuhi instansi pusat dan instansi daerah. Untuk itu diharapkan laporan hasil evaluasi SPBE setiap instansi pusat dan pemerintah daerah dapat digunakan dalam menemukan strategi atau tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada instansi pusat dan pemerintah daerah di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya integrasi pemerintahan. Lalu poin yang terakhir yang akan saya bahas yaitu pandangan saya tentang implementasi SPBE di daerah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini semakin berkembang dan maju di segala bidang, yaitu termasuk bidang e-government. Perpres nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government dan Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik telah menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan fungsi SPBE dengan memanfaatkan infrastruktur teknologi dan informasi. Supaya penerapan e-government mampu memberikan manfaat yang optimal, maka pelaksanaan e-government haruslah mencapai kondisi yang sempurna. Inilah yang menjadi perhatian di berbagai negara dan juga Indonesia untuk melakukan evaluasi guna mengetahui sejauh mana e-government mampu diimplementasikan dengan baik
dan memberikan manfaat bagi pembangunan berkelanjutan. Dalam evaluasi SPBE tingkat provinsi pada tahun 2019, pemerintah Provinsi NTT berada pada kategori yang cukup dengan nilai indeks 2,24. Hasil ini memberikan kekuatan secara umum bagi pemerintah NTT akan adanya peningkatan dan keseriusan dalam melaksanakan SPBE di daerah. Aplikasi SPBE untuk peningkatan layanan SPBE dilaksanakan oleh Provinsi NTT. Salah satunya yaitu layanan website nttprof.co.id. Layanan ini menjadi identitas pelaksanaan SPBE yang terpadu dan terintegrasi dalam operasional proses bisnis pemerintahan dengan berorientasi pada masyarakat sebagai pengguna. Lalu, aplikasi layanan SPBE yang diimplementasikan ini perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui sejumlah kesuksesan dan penerimaan pembangunan layanan tersebut. Baik, dengan demikian berakhirlah sudah pemaparan materi saya pada kali ini. Semoga materi yang saya bawakan kali ini dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan kita mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sekian dan terima kasih.